Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Minggu ini kita akan kembali bersama-sama beribadah dalam kanal YouTube GPIB Shalom Depok. Hari ini kita akan dilayani oleh banyak kakak-kakak nih. Untuk pelayan firman, hari ini akan dilayani oleh presbiter GPIB Shalom Depok, yaitu Penatua Inneke Krismantoro. Liturgos yang akan memandu kita pada ibadah hari ini adalah Kak Ingrid dan juga Kak Yosi. Untuk pemusik, ada Kak Marcel dan juga tamu kita hari ini untuk menjadi gitaris, yaitu Kak Bernard. Nah, adik-adik, ayo kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita, dan cari tempat yang teduh juga nyaman agar kita dapat beribadah dengan penuh konsentrasi. Selamat beribadah adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi nih kita ketemu dalam beribadah bersama melalui kanal YouTube GPIB Shalom Depok. Adik-adik udah siap beribadah belum nih? Ayo kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Dan ibadah kali ini, Kak Yosi bersama Kak Ingrid akan memandu ibadah ini sebagai liturgos. Untuk pemusik hari ini, kita akan dilayani oleh Kak Marcel sebagai kahonis dan kita kedatangan Kak Bernard sebagai gitaris pada hari ini. Oh iya, hari ini juga kita akan dilayani oleh presbiter GPIB Shalom Depok, yaitu Penatua Inneke Krismantoro atau kita biasa kenal dengan panggilan Kak Ina. Oke, kita mulai yuk ibadah hari ini. Silahkan adik-adik bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah hari ini, ayo adik-adik berdiri, kita akan menyanyikan pujian bagi Allah dengan bernyanyi dari Kidung Muda Budi 38, bait pertama dan ke-6, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyi yang baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyi yang baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Adik-adik terkasih, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus yang bertakhta dalam kerajaan sorga, untuk pagi yang indah ini Bapa. Kami boleh ada dalam ibadah online persekutuan teruna. Tuhan Yesus, kami meminta Roh Kudus hadir memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Semuanya hanya didasarkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian bagi Allah menurut Amsal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-7 yang menyatakan, Amsal 3 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 7. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lukamu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
Adik-adik disilahkan duduk kembali. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita agar firman Tuhan boleh bertabur dengan baik dalam diri kita. Sebelum mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ine, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 62, bait yang pertama dan yang keempat, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasihnya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya baik ya, karena kakak yakin Tuhan terus menjaga dan memelihara kita, walaupun masih dalam masa di rumah aja. Sebelum lanjut, kakak mau memperkenalkan diri dulu. Nama kakak, Kak Ine. Saat ini melayani di Shalom sebagai presbiter. Namun, kurang lebih 22 tahun yang lalu, kakak memulai pelayanan di Shalom sebagai seorang pelayan teruna. Nah, hari ini sangat bersyukur diberi kesempatan melayani kembali di ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Kita buka ya. Sebelum kita membaca, mari kita bersatu dalam doa. Allah Maha Kasih, kami akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh memimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus dan hikmat, sehingga kami boleh membaca dengan benar, mengerti dengan benar, dan melakukan dengan benar firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5, beginilah firman Tuhan. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Berkat Tuhan pangkat selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik,
Pernahkah kalian merasa sia-sia dalam melakukan sesuatu? Misalnya ketika ulangan di sekolah, kita sudah belajar mati-matian, sangat serius, bahkan berkomitmen untuk jujur dan tidak nyontek, mengerjakan dengan percaya diri, tapi begitu mendapatkan hasil ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kita lalu merasa percuma atau sia-sia sudah belajar dan bersikap jujur. Pernahkah seperti itu? Jawab dalam hati ya adik-adik. Nah, perikop bacaan kita hari ini akan berbicara mengenai kesia-siaan yang akan dialami oleh orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mazmur 127 ini berisi nyanyian ziarah Salomo. Siapa Salomo? Salomo adalah anak Daud, Raja Israel. Salomo dikenal karena hikmat yang dimilikinya, menjadikan dirinya seorang yang bijaksana. Salomo adalah raja yang paling kaya dan sangat berhikmat yang pernah ada. Tak ada satupun raja Israel yang bisa menandingi ketenaran dan kejayaannya. Walaupun demikian, saat dia diberi kepercayaan oleh Allah melalui Daud ayahnya untuk membangun bait Allah, Salomo justru merasa tidak mampu. Rupanya menjadi kaya, berhikmat dan bijaksana tidak serta-merta membuat Raja Salomo menjadi besar kepala dan melupakan Tuhan. Salomo menyadari bahwa semua tidaklah mudah. Namun, ayahnya Daud menasehati Salomo agar dia berserah dan menyertakan Tuhan dalam segala hal. Salomo pun menyadari bahwa dia membutuhkan penyertaan Tuhan dalam melakukan semua rencananya, sehingga apa yang dia lakukan tidak menjadi sia-sia. Ayat 1 dan 2 di perikop ini merupakan pengakuan tulus Salomo atas apa yang sudah dia rasakan, yaitu penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan, apa yang dia kerjakan tidak akan berhasil. Dia juga menyadari bahwa Tuhan begitu mencintai dia, sehingga Tuhan senantiasa mau memberkati apa yang dia kerjakan. Seperti cintanya Tuhan pada Salomo, Tuhan juga begitu mencintai kita loh adik-adik. Tuhan senantiasa akan mengawal kita dan memberikan berkat-Nya pada kita ketika kita mau berserah dan mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Bahkan pada saat kita tidak menyadarinya, atau dikatakan pada perikop ini yaitu pada saat orang yang dicintainya tidur, Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya. Bagaimana sih sikap hidup yang mengandalkan Tuhan itu? Pertama, berserah dan menggantungkan seluruh harapan dan cita-cita kita dalam doa kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Adik-adik boleh bercita-cita jadi apapun. Doakan itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hal yang kedua, bersikap jujur pada Tuhan mengenai keadaan kita. Jangan sombong dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Minta Tuhan menolong kita mengatasi kekurangan diri kita. Sebaliknya, jika kita merasa memiliki banyak kekurangan, jangan menjadi rendah diri atau minder dan buru-buru menyerah. Ingatlah bahwa letak kekuatan yang sebenarnya bukan di tangan kita, melainkan ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, mau mendengar nasihat dari orang tua, dari kakak layan. Kenapa? Karena orang tua merupakan wakil Tuhan di dunia. Orang tua memiliki tanggung jawab secara moral maupun material untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Mendengarkan nasihat orang tua juga merupakan wujud hormat kita loh pada mereka. Yang keempat, berusaha. Melatih diri, mengasah kemampuan dan talenta yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jangan membiarkan kemalasan menguasai kita. Namun, tetaplah berusaha sebaik mungkin. Itu tandanya kita bersyukur atas talenta yang diberikan Tuhan bagi kita.
Nah, cukup mudah bukan untuk hidup mengandalkan Tuhan? Kakak yakin adik-adik bisa melakukannya, asal mau berusaha untuk tetap setia dan taat pada firman Tuhan. Adik-adik terkasih, ingatlah bahwa setiap kita merupakan milik pusaka Tuhan. Setiap kita adalah ciptaan istimewa karena Allah mengasihi kita dan mempunyai maksud khusus untuk kehidupan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Siapa sih mereka itu? Kita, termasuk adik-adik semua. Kita bagaikan anak-anak panah yang siap diarahkan Tuhan. Bersediakah kita mengikuti arahannya? Tentunya bersedia ya. Karena kita tahu dan yakin, hidup mengandalkan Tuhan tidak akan sia-sia. Walaupun ada saat susah atau ada saat senang, namun Tuhan yang senantiasa akan memberkati tiap usaha kita. Biarlah kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita bersama ya adik-adik. Kita akan bersatu dalam doa untuk menutup pelayanan firman di pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini kami boleh belajar dari Salomo. Di mana ya Tuhan, Salomo memiliki hikmat, memiliki kekayaan, memiliki kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau. Tapi dia boleh terus hidup mengandalkan Engkau. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup juga mengandalkan Engkau. Dalam kehidupan kami sebagai seorang anak-anak teruna, biarlah Tuhan boleh menjadikan kami anak-anak panah yang boleh Tuhan arahkan untuk kami boleh tiba di masa depan kami yang penuh dengan harapan. Ya Allah yang Maha Kasih, tolong kami pribadi lepas pribadi untuk kami boleh menyerahkan kehidupan kami di masa muda ini untuk dibentuk oleh Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, jika kami menemukan berbagai macam rintangan maupun tantangan, ajar kami untuk tidak menyerah, tapi ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan kekuatan yang berasal dari Engkau. Ajar kami untuk memiliki kehidupan doa, kehidupan saat teduh pribadi yang lebih baik, sehingga kami boleh lebih mengenal Engkau. Kami boleh lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Kasih, inilah diri kami boleh menyerahkan masa muda kami, masa remaja kami, seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat seperti Tuhan memberikannya kepada Salomo, sehingga kami boleh menjalani masa muda ini menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, pelayanan firman telah selesai. Silakan melanjutkan ibadah kembali. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mintalah hikmat dan kekuatan kepada Allah, Sang Sumber Hikmat, agar kita dimampukan untuk menjalani hari-hari ke depan. Ya, benar banget Kak Ingrid. Ayo adik-adik, kita andalkan Tuhan dan menjalani hidup ini. Jangan andalkan diri sendiri ya. Merespon firman Tuhan yang sudah dibagikan. Gita Bakti 218, bait pertama dan kedua, di jalanku ku punya sobat. Kita nyanyi bersama-sama ya. Di jalanku ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang.
Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakar. Kak, ada informasi apa ya hari ini? Daripada penasaran, yuk kita dengarkan Warta PT minggu ini. Warta PT Minggu 20 September 2020. Yang pertama, kakak mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama mengikuti IHMPT pada minggu depan, tetap di kanal YouTube GPIB Shalom Depok jam 8 pagi. Jangan telat dan jangan lupa untuk beribadah secara online, bukan nonton ibadah online ya adik-adik. Yang kedua, minggu lalu, minggu ini dan minggu depan, ada satu orang yang akan melayani kita bersama-sama sebagai gitaris nih adik-adik, yaitu Kak Bernat. Kak Bernat ini adalah Ketua Gerakan Pemuda tahun 2017 sampai 2020. Nanti kita kenalan ya adik-adik ya. Selanjutnya, warta berikutnya adalah kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Warta yang terakhir, kakak mengharapkan adik-adik boleh mengisi saran dan kritik di link bit.ly/IHMPT online. IHMPT-nya di caps lock adik-adik. Oke, itu aja warta minggu ini. Selamat beribadah adik-adik. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Bernat. Kak Bernat sekarang menjadi ketua GP untuk periode 2017 sampai 2020. Kakak jemaat dari sektor Ebenezer. Salam kenal adik-adik semua. Adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah pada hari ini. Semoga firman yang dibagikan oleh Kak Ine hari ini boleh menguatkan kita ya adik-adik. Masa depan kita Tuhan yang pegang. Kita tak dapat benar-benar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, yuk kita andalkan Tuhan dan bersandar kepadanya. Menutup ibadah ini, mari kita bersenandung dari pelengkap Kidung Jemaat 241 bait 1 dan 3. Takut tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegang. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Adik-adik, kita telah tiba di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Saat ini kita akan menutup ibadah kita, dan biarlah kiranya ibadah yang boleh kita lakukan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita seminggu berjalan ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, di mana Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami hidup mengandalkan Tuhan senantiasa dalam segala hal. Jadikanlah kami teruna-teruna yang tidak melupakan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan, sehingga Tuhan apa yang kami kerjakan hanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah, inilah kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Adik-adik terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan dalam penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini kita sudah selesai. Adik-adik disilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oh ya, kakak juga undang adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Caranya, adik-adik boleh titip ke orang tua untuk diserahkan ke gereja ya. Ibadah kita sudah selesai nih. Kakak berharap kita bisa bertemu secepatnya ya. Kembali beribadah bersama di gedung gereja. Jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa tetap mengandalkan Tuhan ya. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.